Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Puspita Ambarini, peserta Latsar CPNS, Kementerian ATR BBN, Gelombang 2, Angkatan 11, Kelompok 3. Pada pembelajaran kali ini dilakukan dengan metode sinkronus dengan Widya Iswara, Ibu Nunung Nur Hidayah, dengan materi manajemen ASN, khususnya mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Mekanisme pengelolaan ASN tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan siklus manajemen kepegawaian. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi 1. Perencanaan kebutuhan pegawai, yaitu memastikan formasi dan jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pengadaan pegawai melalui seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi. Ketiga, pengembangan talenta dan karir agar setiap ASN memiliki kesempatan berkembang sesuai kualifikasi dan potensinya. Keempat, pengembangan kompetensi baik teknis, manajerial maupun sosial kultural agar pegawai mampu menghadapi perubahan zaman. Kelima, pengelolaan kinerja yaitu melalui penilaian yang objektif untuk mendorong produktivitas. Dan yang terakhir, pemberhentian pegawai yang dilakukan sesuai aturan dengan tetap menjunjung kepastian hukum. Semua tahapan ini harus dijalankan dengan prinsip sistem merit, yaitu menempatkan seseorang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena kedekatan personal maupun politik. Selain mekanismenya, saya juga belajar tentang kelembagaan yang berperan dalam manajemen ASN. Kementerian PAN-RB berperan dalam menetapkan kebijakan dan strategi nasional. BKN sebagai lembaga teknis memastikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dilaksanakan secara konsisten. Lalu instansi pemerintah pusat maupun daerah menjadi pelaksana langsung yang mengelola ASN di lingkungannya masing-masing. Di era digital, pengelolaan ASN juga semakin didukung oleh sistem informasi seperti SIA-ASN dan SIMPEK yang membantu integrasi data secara nasional dan mendukung prinsip smart governance. Adanya sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat transparansi serta meminimalisir praktik-praktik yang menyimpang. Dari pembelajaran ini, saya menyadari bahwa mekanisme pengelolaan ASN tidak hanya menjadi instrumen birokrasi, melainkan juga fondasi penting untuk menciptakan aparatur negara yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini mengingatkan saya untuk selalu bekerja secara disiplin, transparan, serta terbuka terhadap pengembangan diri agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi instansi dan masyarakat. Sekian learning journal saya hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.